Persiapan kami mau berangkat ke rumah Bagan dan cerita kami setelah sampai di sana. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Kalau sudah mau berangkat ke rumah Bagan, suamiku lah orang yang super sibuk karena dia harus menyiapkan dan mengemaskan barang-barang yang mau dibawa ke sampan. Kalau aku hanya kemaskan barang-barangnya untuk masak aja. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berangkat. Waduh, aku kangen sekali dengan pemandangan hutan bakau yang indah ini. Suamiku lihat pohon nipah, dia mampir dulu. Katanya mau ambil bagian pucuknya untuk buat tanda pasang pukat. Malah ngambil banyak, katanya biar sekalian untuk bikin sapu. Benar juga sih, karena sekalian singgah dan daun pucuknya juga banyak. Dan memang kadang kalau aku bikin sapunya banyak, aku jual. Tuh lihat kawan-kawan, rumah Baganku sudah kelihatan. Masya Allah, kangen sekali karena sudah 2 bulan aku tinggalkan. Alhamdulillah, dari jauh kayaknya dia masih terjaga dengan baik. Aku dan suami memang kangen dengan rumah ini karena rumah inilah yang menyalurkan hobi kami untuk pasang pukat, memancing dan menjala udang. Lagi pula keadaan di sini adem sekali dan udaranya sangat bersih. Kalian bisa lihat dari videoku ini, nampak kalau keadaannya sangat jernih. Dan sekarang sampan kami sudah mulai merapat. Ini pas kami sampai airnya lagi surut, makanya kelihatannya tinggi. Oh iya, air yang ada di sungai ini adalah air asin. Tapi asinnya tidaklah seperti di laut, makanya orang bilang juga air payau. Dan sekarang aku sudah ada di pelantaran Bagan. Dan cabai rawit tanaman suamiku masih tumbuh dengan subur. Bahkan buahnya banyak sekali. Dan itu pohon kunyitnya juga tumbuh subur. Bahkan ada nelayan yang di sini izin untuk minta cabenya. Wow, setelah masuk ke dalam, inilah keadaan dapurku. Alhamdulillah masih lumayan rapi, walaupun ada beberapa barang yang jatuh dari atas. Tapi tungku masakku masih aman dan rapi. Serta piring dan gelasku yang di atas meja itu masih rapi tutupnya. Sekarang aku mau masak air dulu karena aku mau bikin kopi. Dan suamiku menaikkan barang-barang yang kami bawa tadi ke atas. Hahaha, itulah namanya kerjasama yang baik. Nih kawan-kawan, aku lihatkan batu es yang kami bekal. Mudah-mudahan nanti ada isi ikannya atau udangnya ya. Setelah selesai naikkan barang-barangnya, suamiku bilang dia lapar sekali. Untung kami ada bekal buah semangka buat ganjel perut dulu. Dan setelah masak air, sekarang aku masak nasi. Aku masak nasinya juga pakai tungku kayu api. Sambil nunggu nasinya masak, aku raut pucuk nipah yang diambil suamiku tadi. Jadi kalau ada waktu luang, kita cecat sedikit-sedikit biar tak terasa selesainya nanti. Dan ini juga sambilan, bukan tujuan utamanya. Dan ini pun aku kerjakan setelah aku selesai sapu-sapu. Ngomong-ngomong, suamiku sudah pulang dari pasang pukatnya. Dia sengaja pasang pukatnya sebentar aja hanya untuk cari lauk buat makan siang. Alhamdulillah, walaupun nampak ikannya kecil-kecil, tapi cukuplah buat kita makan siang hari ini. Dan bahkan suamiku ada dapat 3 ekor udang yang nempel di pukatnya. Karena banyak dapat ikan durinya, mau aku asam pedas aja. Dan 2 ekor ikan gelame dan 3 ekor udangnya mau aku goreng. Sambil menggoreng, aku menyiapkan bumbu asam pedasnya. Tuh dia, tiba-tiba asam pedasnya udah dimasak aja. Dan aku campurkan 1 butir irisan terong asam, biar asam pedas ikan durinya tambah maknyus. Begitu selesai masak, kita langsung makan. Karena kita berdua benar-benar memang sudah lapar. Karena waktu kita makan ini mungkin sudah ada waktu jam 2-an gitu. Karena ikannya harus ngambil dulu di sungai. Tapi Masya Allah, sungguh pun hanya ikan duri, tapi enak banget. Dan malam harinya suamiku siapkan pelita buat jala udang. Doakan ya kawan-kawan, semoga kita dapat udangnya banyak.